Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur ada lagi di hari ini. Mari kita sambut dengan melandasi dalam merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau belajar lagi dengan firman-Mu. Kiranya roh hikmat pengertian menuntun dan menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Maleakhi 3 ayat 13 sampai 14. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tapi kamu berkata, mengapa? Apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah jangan kurang ajar, tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu, dalam Maleakhi 1 ayat 1 menyebutkan Nabi Maleakhilah penulis dari kitab ini. Dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 440 sampai 400 sebelum Kristus atau sebelum Masehi. Maleakhi menuliskan firman Tuhan ini kepada umat pilihan Allah, mulai dari para imam, umat Tuhan, dan segala pelayan dan hidup mereka yang sudah menyimpang dari kehendak Allah. Dan untuk lebih jelasnya mengetahui bagaimana keberdosaan dan kejahatan umatnya, mari kita khusus membahas Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18 dalam dua hal. Yang pertama, kondisi rohani umat Tuhan, dan yang kedua, bagaimana sikap dan tanggapan Allah terhadap kondisi rohani umatnya. Yang pertama, kondisi rohani umat Tuhan. Disampaikan bahwa umat Tuhan didapati telah kurang ajar perkataan mereka dan sikap mereka kepada Tuhan. Ayat 13-15 mereka berkata, apa itu? Satu adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Jadi apa gunanya mereka beribadah? Ya, bahkan mungkin dalam kaitan sekarang ke gereja, pergi persekutuan dan seterusnya. Yang kedua, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Ya, mungkin bicara tentang perintah-perintahnya, hukum-hukumnya. Yang ketiga, apa untungnya juga berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Itu artinya berdoa, bahkan sampai berpuasa dengan berkabung pun nggak ada untungnya. Nah, saudara, ketika ditelisik atau ketika diselidiki, penyebabnya adalah dikatakan di dalam ayatnya yang berikut di bawah. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Rupanya soalnya dan masalahnya adalah kecemburuan sosial dan ekonomi yang mengakibatkan kemerosotan rohani dan iman mereka. Ya, mereka cemburu karena melihat orang jahat kok tapi sehat-sehat, orang jahat kok tetapi luput juga, orang jahat kok tetapi mujur hidupnya. Jadi itu penyebabnya. Nah, pertanyaannya, apakah persoalan ini masih relevan? Wow, masih sangat relevan, bahkan semakin menjadi-jadi kejahatan dan dosa yang sungguh-sungguh menyakiti Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap dan tanggapan Allah terhadap kondisi rohani umatnya. Ayat 16-18, di sana Tuhan berkata, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, artinya secara sederhana, Tuhan menegur mereka dengan lantang, dengan tegas berkata, yang pertama, sesungguhnya kamu tidak takut akan aku, kata Tuhan. Mengapa? Kamu bukan umatku. Karena kalau kamu takut aku, menghormati aku, kata Tuhan, kamu tidak akan kurang ajar berbicara seperti ini kepadaku. Yang kedua, sesungguhnya kamu tidak takut akan aku. Karena rupanya kamu melakukan ibadahmu, pelayananmu, persembahanmu selama ini hanyalah terpaksa, penuh dengan beban, bersyarat, tidak ada ketulusan, keikhlasan, kemurnian hati, penuh kemunafikan dan transaksional. Yang ketiga, sesungguhnya kamu tidak takut akan aku, kata Tuhan. Karena engkau telah merendahkan dan menghina aku dengan mensejajarkan aku dengan benda-benda mati yang adalah buatan manusia, ciptaanku yang fana, sementara dan yang binasa. Masakan engkau tidak mau lagi beribadah kepadaku dan menganggapnya semuanya ibadah itu sia-sia, sehingga engkau tidak mau lagi menaati perintahku dan juga hanya oleh karena melihat orang lain
yang tidak seiman, yang tidak beribadah, yang tidak taat, namun hidup dan nasib mereka didapati lebih baik, lebih sehat dan sejahtera serta luput dari hukuman. Lalu hanya karena gara-gara itu engkau meninggalkanku dan menyamaiku dengan itu semua, kata Tuhan. Sungguh keterlaluan. Yang 4, kalau begitu kata Tuhan, mari perhatikan dan dengarkan baik-baik. Saya akan sampaikan melalui Maleaki, beritahu kepada mereka, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Kasih tahu bahwa aku Tuhan memperhatikan ibadah mereka. Aku sungguh-sungguh mendengar doa-doa mereka, puji-pujian mereka. Dan aku memperhatikan ketaatan mereka yang memelihara hukum-hukumku dan perintah-perintahku. Dan karena itu kasih tahu juga bahwa sebagaimana ayat 17 berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Lalu kemudian yang kelima, Tuhan melanjutkan dengan pertanyaan retorik. Mengapa aku seolah-olah tidak atau belum mau atau bahkan seolah-olah lama menjawab doa mereka, memberkati mereka seketika dan berlimpah? Mengapa? Jawabannya adalah di ayat 18. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Artinya, bahwa hidup ini ada dalam rancangan dan tujuannya Tuhan. Karena itu jangan kurang ajar kepada Tuhan dengan perkataanmu, asumsimu, dan negatif thinkingmu. Takutlah akan Tuhan dengan menghormatinya, dengan menjaga kekudusan namanya. Kemudian berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena semua yang kita lakukan dengan motivasi mengasihinya tidak akan sia-sia. Kiranya Tuhan menolong dan mengingatkan ini semua bagi kita, sehingga kita betul-betul hidup benar dan tulus, serta setia melayani dan memuliakan Tuhan. Amin. Makasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Biarlah kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk boleh hidup di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.